Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Belajar dengan bahagia akan menghasilkan siswa yang mencintai proses belajar itu sendiri. Ketika belajar tidak lagi menjadi sebuah beban, maka disitulah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis akan tumbuh. Kebahagiaan bukanlah hasil dari kesuksesan, namun kunci dari kesuksesan. Halo semuanya, bertemu kembali di Bedah Buku bersama Miss Erli. Kali ini Miss akan membahas satu buku yang sangat menarik tentang sistem pendidikan di Finlandia yang mengagumkan. Judul bukunya adalah Teach Like Finland atau Mengajar Seperti Finlandia, karya Timothy De Walker, seorang pengajar sekolah dasar di Arlington, Amerika, yang sudah mengenal sistem pendidikan di Amerika pada saat itu. Dan suatu ketika, dia pindah untuk mengajar siswa kelas 5 di sekolah negeri di Helsinki, ibu kota Finlandia. Segala pengalaman selama mengajar ia tuangkan dalam buku ini, termasuk perbedaan sistem pengajaran yang ia alami selama mengajar di Amerika dan di Finlandia, yaitu pada sistem yang mengutamakan kebahagiaan dalam belajar. Buku ini amat relevan untuk dibaca, tidak hanya bagi siswa atau kalangan seperti guru dan tenaga kependidikan, namun juga bagus untuk dibaca oleh orang tua siswa yang seringkali, terutama di masa belajar dari rumah, seperti sekarang saat pandemi COVID-19, berperan ganda sebagai guru, motivator keluarga, ibu rumah tangga, karyawan, atau apapun profesinya. Buku ini memang layak untuk dibaca. Pada tahun 2001, ketika OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi mempublikasikan hasil studi internasional pertamanya tentang kemampuan anak-anak berusia 15 tahun di Finlandia yang meraih skor tertinggi dalam tes PISA atau Program for International Student Assessment, sebuah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiap 3 tahun sekali dengan menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun. PISA adalah tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dalam hal sains, matematika, dan membaca. Hasil PISA ini berlanjut pada tahun berikutnya, yaitu 2003 dan 2006. Finlandia telah lama dikenal memiliki sistem pendidikan yang unik, baik dari segi waktu belajar dan pemberian PR, namun efektif melahirkan siswa-siswi yang cerdas. Lalu, bagaimana negara ini bisa terus mencetak siswa-siswi yang berprestasi? Bagaimana mungkin Finlandia mengalahkan negara-negara besar seperti Amerika dan Inggris? Dalam bukunya, tim Sapaan untuk Timothy De Walker membagikan 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Strategi-strategi yang diberikan pun tergolong mudah untuk diterapkan. Strategi itu dikelompokkan dalam 5 kategori yang masing-masing memiliki subbab. Kelima kategori itu yakni kesejahteraan, rasa dimiliki, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya keberhasilan sekolah Finlandia diciptakan karena komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Bagaimana guru mampu memperlakukan siswa dengan benar. Itulah yang dikupas Timothy dalam buku ini. Bagaimana guru memberikan perhatian dan kasih sayang kepada siswanya, bagaimana guru membiasakan siswanya untuk mandiri, bagaimana guru menempa siswanya untuk menjadi ahli berkaitan dengan penguasaan dan skill.
serta bagaimana guru mampu menciptakan pola pikir yang baik kepada siswa-siswanya. Satu hal lagi yang harus kita sadari adalah strategi-strategi jitu yang disajikan merupakan sebuah alternatif dari strategi belajar mengajar yang selama ini dipakai. Sebagai contoh, tim menciptakan galeri berjalan untuk mengganti metode pembelajaran ceramah. Galeri berjalan akan melibatkan semua siswa untuk aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Finlandia juga tegas dalam hal menjaga perdamaian. Prinsipnya adalah siswa tidak menyakiti dan mengganggu diri sendiri dan orang lain. Masih banyak strategi-strategi jitu lainnya yang terangkum dalam buku ini yang dapat dijadikan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar. Pengalaman memang guru terbaik, apalagi pengalaman yang dibagi oleh seseorang yang berpengaruh terhadap hidup kita. Timothy D. Walker telah memberikan pengalamannya berkaitan dengan strategi-strategi belajar mengajar yang menyenangkan. Sehingga siapa saja yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dapat mempraktikkan kepada anak-anak didiknya secara khusus, dan bagi para orang tua dapat mempraktikkannya kepada anak-anak di rumah secara umumnya. Strategi paling penting dalam buku ini sebenarnya adalah sesuatu yang paling sederhana, yaitu jangan lupa bahagia. Demikianlah bedah buku kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada bedah buku kita selanjutnya. Bye-bye!